Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Nailatul Inayah selaku perwakilan dari kelompok saya ingin mewawancarai panjenengan terkait sejarah tentang Keraton Kartasura niki. Nggih. Dengan paring asma sinten ya, Pak? Nama saya Surya Lisma sebagai abdi dalam juru kunci kekancingan dari Keraton Surakarta Mas Nabi Suryo Hastono Adibojo. Bagaimana sejarah berdirinya Keraton Kartasura niki, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa UIN yang kami hormati, kita sekarang berada di petilasan Keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro itu adalah merupakan ibu kota Mataram yang keempat. Yang pertama itu adalah di Kutogede, selanjutnya pindah di Kerto, kemudian di Pleret, dan akhirnya di Kartosuro. Di Kartosuro nanti akan pindah ke Surakarta. Dan dari Surakarta akan pecah menjadi 3, Kasultanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Mangkunegaran. Itu tentang berdirinya. Kemudian untuk Keraton Kartosuro ini berdiri tanggal 11 September tahun 1680. Didirikan oleh Sinuwun Amangkurat yang kedua untuk menggantikan keraton sebelumnya yang bernama Keraton Pleret. Kenapa kok dibangun Kartosuro? Kenapa kok dipindah Kartosuro? Keraton pindah itu ada 2 alasannya. Yang pertama itu karena keinginan raja untuk memindahkan keraton. Yang kedua itu karena pernah diduduki musuh. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, disebutkan dari Kutogede ke Kerto. Itu karena inisiatif daripada raja pada waktu itu, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selanjutnya dari Kerto pindah ke Pleret itu adalah inisiatif dari Sinuwun Amangkurat Agung atau Amangkurat I. Dari Pleret pindah ke Kartosuro itu karena ada pemberontakan Trunojoyo. Sehingga keraton diduduki musuh, mau tidak mau harus pindah. Karena kalau tidak pindah, wahyunya itu tidak ada. Sehingga harus didirikan keraton yang baru. Keraton ini dulu bernama Wonokerto. Wono itu alas, ya, alas Kerto. Dipilih menjadi keraton. Sebetulnya Sinuwun Amangkurat yang kedua itu ditawarkan atau diberikan 3 alternatif tempatnya. Yang pertama itu Logender. Logender itu dari daerah Semarang. Kemudian yang kedua itu di Tingkir Selotigo. Yang ketiga itu adalah di Alas Wonokerto. Dari ketiganya yang dipilih adalah Alas Wonokerto. Kenapa? 1, berada di lereng Gunung Merapi yang paling datar. Tempatnya luas. Yang kedua itu adalah sumber mata airnya itu cukup bagus dari Keraton Tengging. Kemudian yang ketiga itu adalah menurut eyangnya bahwa pada waktu itu adalah Pangeran Pege itu mendapatkan wisik kalau besok cucunya yang bernama Amangkurat yang kedua itu akan menjadikan atau membangun keraton di hutan sebelah selatan Butuh. Yang keempat itu adalah pertimbangannya adalah dekat dengan nenek moyangnya. Itu pertimbangannya. Maka dibangunlah keraton ini dalam waktu yang sangat singkat. Pada waktu itu Sinuwun Amangkurat yang kedua setelah
bisa menumpas Trunojoyo di Jawa Timur. Beliau tidak kembali ke Keraton Blaret, tetapi justru di Semarang. Beliau minta bantuan kepada Jacob Cooper atau orang VOC untuk mendirikan keraton yang baru yang bernama di Kartosuro. Dan Sinuwun Amangkurat yang kedua itu adalah menjadi raja di kerajaan yang bernama Kartosuro. Karto itu artinya Gemah Ripah Loh Jinawu, sejahtera, makmur. Suro itu adalah wani. Nama itu yang menamakan adalah Sinuwun sendiri, Sinuwun Amangkurat yang kedua, dan akhirnya berdirilah keraton di Kartosuro. Keraton niki adalah keraton yang bercorak Islam nggih Pak Leres. Nah, lalu bagaimana peran keraton ini dalam penyebaran Islam di Jawa? Jadi keraton Kartosuro itu adalah keraton Mataram Islam yang didirikan pertama kali itu di Kutha Gedhe oleh Panembahan Senopati. Kemudian pindah di Kerto, pindah di Barat, pindah di Kartosuro. Ini adalah ciri khasnya adalah Islam, karena adalah kerajaan Islam. Kemudian di sini nanti banyak peran, terutama dalam kerajaan sendiri adalah bercorak Islam. Upacara-upacara besar, hari besar agama Islam selalu akan dilakukan. Bahkan ada masjid agungnya, Masjid Agung Kartosuro. Sekarang tempatnya bernama Kampung Masjid di Kartosuro. Ada sebuah tempat untuk para ulama namanya Sedah Romo Kartosuro. Ada para ulama juga di alun-alun utara nih, Sedah Romo. Alun-alun selatan itu namanya Kauman di situ. Kemudian kerajaan ini adalah kerajaan Islam, otomatis ciri khasnya adalah selalu menjunjung tinggi daripada agama Islam. Dalam setiap kegiatannya, setiap ada acara-acara resmi maupun hubungannya dengan pemerintahan di keraton, itu adalah menggunakan simbolnya adalah agama Islam. Semua kerajaan Islam, semua muaranya itu di Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu adalah merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ada peran Wali Songo di situ. Semua kegiatan itu adalah bercorak Islam. Yang sampai sekarang masih dilakukan itu adalah tradisi sekaten. Sekaten itu kan dari kata sahadatain, 2 kalimat syahadat. Lalu apakah di keraton ini terdapat arsitektur yang bercorak Islam ngoten Pak? Menawi ada filosofi Islamnya gitu di arsitektur bangunannya ngoten. Untuk bangunan setelah pindah ke Keraton Surakarta itu hampir tidak ada yang tersisa di sini. Hanya benteng, ya, benteng Cempuri atau benteng Sri Manganti dan benteng Baluwarti. Bangunan-bangunan tinggal pondasi. Akan tetapi sebagai ciri khasnya nanti di sini juga dibangun sebuah masjid sebelah ini ya, sebelah selatan ini di dalam petilasan itu diberi nama Masjid Hastono. Itu sama dengan makam para leluhur yang ada di sini. Ini adalah namanya makam Hastono, petilasan Keraton Kartosuro. Nah, Masjid Hastono Keraton Kartosuro itu dibangun tahun 1826. Jadi setelah Keraton pindah ke Surakarta, kemudian ditemukan kembali sudah tidak ada bangunan-bangunan yang penting dalam tanda itu, kemudian di sini buat makam. Kenapa untuk makam? Yang memerintahkan adalah Raja Surakarta. Sinuwun memerintahkan keraton atau petilasan ini dijadikan makam. Maka dibangunlah satu bangsal ini, bangsal Pasewakan atau bangsal petilasan Keraton Kartosuro. Ini adalah merupakan duplikat bangsal aslinya. Dulu tempatnya di sini mungkin lebih luas. Tempat untuk menghadap raja dari para bupati-bupati pesisir di seluruh tanah Jawa dan Madura. Yang kedua, nanti dibangun masjid namanya Masjid Hastono, petilasan Keraton Kartosuro tahun 1826. Kemudian sebagai penandanya itu adalah sebagai masjid keraton juga. Ini adalah unsur-unsur budaya Islamnya ada di situ. Di sini nanti akan ada seperti akulturasi perpaduan dan kebudayaan yang dahulu dengan Islam. Buktinya apa? Seperti masjid. Masjid itu atapnya menggunakan atap tumpang, bukan kubah.
Tumpang itulah mengadopsi daripada Meru daripada agama. Nah, jadi Masjid Hastono Kraton Kartosuro itu ada akulturasi, atapnya itu tumpang, bukan kubah tapi tumpang, atap bertingkat, layaknya candi. Yang kedua ada gapura, pagar. Tetapi di situ nanti juga dihiasi dengan hiasan-hiasan ornamen-ornamen Islam. Kalau di masjid itu ada pintu, jumlahnya 5. Tengah 3, sampingnya kanan kiri. Kanan kiri itu pawastret. Yang tengah pintu utama, kanan kirinya adalah pintu pengapit di situ. Di pintu tengah itu ada tulisan Jawa. Di situ nanti ada angka tahun. Nanti bisa dilihat angka tahun 1826. Kemudian di situ nanti juga ada sulur-sulurnya, wujud akulturasi tadi, bermotif bunga kantil, dan tulisan-tulisan yang di situ nanti juga tulisan hiasan dengan tulisan Arab dan lain sebagainya. Itulah masjid yang dibangun oleh Sinuwun Pakubono yang ke-10. Jadi untuk ibadah para pengunjung yang ziarah di Petilasan Kraton Kartosuro digunakan sampai sekarang. Mungkin tidak luas, tidak sebesar Masjid Agung. Namanya juga bukan Masjid Agung, tapi adalah Masjid Hastono Petilasan Kraton Kartosuro yang sudah masuk cagar budaya tingkat provinsi Jawa Tengah. Bentuknya seperti itu, tidak boleh dirubah lebar dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Sama dengan bangsa seperti yang kita sekarang asli. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain tadi sudah sebutkan ya, pada sadranan. Pada sadranan itu setiap ruah atau ruahan itu nuansanya Islam di situ. Ada tahlil, ada kenduri, ada pengajian, ada doa, ada nyadran karena ke makam-makam para leluhur, juga para sentono dan makam umum dari masyarakat sekitar yang dimakamkan di sini. Tadi untuk bangunan keratonnya sampun mboten wonten, tapi kalau untuk seperti manuskrip ngoten ada nggak Pak peninggalannya? Kados manuskrip keislaman kuno ngoten. Kalau semua dokumen itu semuanya di Keraton Surakarta semua. Jadi di Kartosuro ini karena belum ada museum untuk menempatkan benda, buku-buku, kemudian juga benda-benda yang lain, itu semuanya diambil atau dibawa ke Keraton Surakarta. Jadi kalau ingin mengetahui ya di Radio Pustaka atau perpustakaan yang ada di Surakarta. Karena di sini setelah pindah ke Keraton Surakarta difungsikan untuk makam. Dan setelah muncul atau adanya Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 2010, di sini adalah tempat untuk kegiatan budaya. Makam tidak boleh untuk ditambah lagi. Kemudian di sini untuk kegiatan budaya yang ada, melestarikan budaya, dan budayanya ini adalah budaya Islam, terutama yang peninggalan para leluhur yang pernah ada di Petilasan Kraton Kartosuro. Lalu bagaimana hubungan keraton ini dengan tokoh-tokoh keagamaan di sekitar Kartasura ngoten? Ya. Jadi Petilasan Kraton Kartosuro ini setelah tidak untuk makaman karena ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 2010 tadi ya. Jadi untuk kegiatan budaya. Nah, banyak acara yang ada di sini dan melibatkan para tokoh-tokoh. Yang pertama itu adalah tokoh masyarakat. Yang kedua adalah pemerintahan dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, Sukoharjo. Kemudian acara-acara lain melibatkan dari pondok-pondok pesantren yang sering ke sini dari Pondok Al-Fatah, itu sering kita mengisi di sini, terutama untuk sadranan. Kemudian juga Pondok Al-Anis juga di situ, Kiai Najib di situ. Kemudian dari Banser itu siapa namanya, Gus Umam. Ya. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Jadi kalau ada kegiatan mereka kita undang mengisi. Kemudian juga nanti pada saat upacara-upacara terutama Ambal Warso atau apa itu selalu kita datangkan pengisi para ustadz yang nanti akan kita mengadakan semacam pengajian. Juga yang tidak kalah pentingnya di sini adalah setiap tahun itu ada hari jadi kota Kartosuro. Ambal Warso Kartosuro itu selalu ada acara kumpul dungo mendoakan malam midodaring ya. Kalau
hari-harinya besok kan malamnya Widodari. Tanggal 11 September itu kan hari jadi Kota Kartosuro. Jadi 10 malam itu kita umbul tuh. Kadang di tempat ini, kadang di halaman atau di depan pintu masuk. Itu kegiatan-kegiatan atau peran dari yang lain. Karena tujuan kita adalah nguri-uri, ya, terutama adalah petilasan Keraton Kartosuro, juga budaya-budaya yang ada atau pernah ada. Bahkan kita munculkan makanan-makanan khas di Kartosuro nih, tapi belum yakin Kartosuro ciri khasnya apa. Ya kita ikonkan ya tahu di Purwokerto itu. Bahkan kita kalau kirap itu setiap Ambalwasa itu gunungannya adalah berupa gunungan tahu. Gunungan tahu yang kita kirap dari Gembongan, dari Mulyomoto itu kemudian masuk ke keraton ini. Itu setiap bulan September itu melibatkan semua masyarakat, tokoh-tokoh dan lain sebagainya, pemerhati dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tokoh dari luar Kartosuro, saking pedulinya beliau itu mereka ikut untuk mensukseskan acara tersebut. Yang terakhir, bagaimana upaya keraton niki untuk melestarikan budaya Islam Jawanya niki, Ya, Pak? kita di sini banyak komunitasnya, komunitas di Kartosuro. Kemudian juga ada di dalam juru kuncinya, kami sebagai Abisalim merangkul semua masyarakat. Setiap event, setiap ada kegiatan, kita melibatkan masyarakat. Seperti event-event sadranan itu sudah rutin. Itu ada di bulan Ruwah. Dilakukan upacara sadranan itu pada Kamis ketiga bulan Ruwah. Jadi kita menggunakan bulan Jawa, bulan nasional. Bulan Jawa, bulan Ruwah. Dan selalu Kamis 3. Acaranya pengajian di sini. Kemudian ada kenduri, kemudian ada silaturahmi dan nyekar. Selain itu juga memberkati kadang pas hari santri kita kerjasama dengan para tokoh-tokoh ya, terutama dari Banser gitu ya, di Kartosuro ini, juga tokoh-tokoh yang lain. Kemudian Ambalwarso dan kegiatan-kegiatan lain yang nanti akan kita laksanakan. Bahkan rencana ke depan tanggal 26 mau ke 27 Juni yang besok itu akan kita mengadakan semacam upacara pulung langse. Pulung langse itu mengganti lurup atau langse yang sudah merah dan memasang semacam kain di pohon-pohon itu juga para leluhur. Dan itu nanti dilakukan malam 1 Suro, malam 27, 26, 27 besok bulan ini. Tinggal kurang lebih 2 minggu lagi. Untuk pengembangannya kita juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya nanti bisa dilangsungkan. Tidak hanya pengajian, tidak hanya upacara yang tapi hadroh juga ada nanti di sini. Ada semacam kegiatan seni, budaya, tarian, kemudian ada mocopatan, kemudian ada laras madya, rencana, itu tentang di sini, dan kuliner. Kita merangkul dari masyarakat, misalnya kalau pas acara kita adakan itu, atau pas pada saat sadranan atau pas Ambalwarso kita akan rencana itu kita buat kuliner di dalam di sini, rencana ke kesananya, program-program yang akan kita laksanakan. Di samping itu kebersihan yang mulai kita lakukan, kebersihan makam terutama melibatkan para relawan untuk biar Kartosuro ini meskipun makam tetapi kelihatan asri, bersih ya. Orang datang itu tidak takut karena memang sudah tertata, sudah rapi, sudah bagus. Bahkan bangsal ini sudah mengalami renovasi bulan Februari yang lalu. Ini dari dana hibah dari Kabupaten Sidoarjo 100 juta. Kita gunakan untuk merenovasi atap, terutama genteng. Tapi nggak bisa merubah. Bentuknya harus sama seperti ini dari awal. Dan selalu akan digunakan untuk kegiatan. Menerima tamu dalam jumlah besar, kegiatan-kegiatan ritual, keagamaan, sadranan, dan sebagainya. Sadranan tahun ini nanti mungkin sadranan yang ke-80. Karena mulai ada sadranan itu tahun 45. Ini 45 ke 25 ini kan nggak salah ke 8 tahun. Dan itu nanti tetap kita laksanakan karena itu adalah tradisi turun-temurun dari yang untuk nguri-uri juga upacara di situ nanti ada pengajian dan lain.
Ada dua kategori, Mbak. Itu yang jalan ini ke sana itu makam terah para leluhur Keraton Surakarta, yang di sana umum. Ada dua. Di sebelah timur sana juga umum. Kita itu tanggung jawab mersi wapehi. Kita itu tanpa ada bagasi, relawan-relawan seperti ini karena ingin aja. Mereka secara rangkul, kita rangkul bareng-bareng. Karena kalau sendiri nggak luasnya 2,5 hektar. Saya bayangkan, mungkin jenengan bisa lihat makam itu paling sesi separuhnya gitu. Ini itu sampai ujung sana, kita nonton. Dan makam di sini sudah ditutup, tidak boleh untuk makam baru. Sudah nggak boleh. Yang ini makam lama, makanya kelihatan kok seperti ini ya karena lama. Tidak pernah disekar, hanya setahun sekali pada saat ruah itu aja. Nah kita bisa lihat kan makam kadang ada yang enggak. Nah, cukup itu Pak yang kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan juga kesediaannya untuk diwawancara. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.